Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Heru Survival tentang pendakiannya tahun 1992 ke Gunung Merapi. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya selalu update saat channel ini upload video terbaru. Jangan lupa support juga channelnya Mas Heru Survival yang link channelnya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Heru Survival asal Jakarta. Saat ini umur saya 48 tahun. Saya generasi Mapala zaman dulu era tahun 90-an. Saya mulai aktif mendaki gunung lagi di tahun 2019 sampai dengan saat ini, setelah 20 tahun absen dalam kegiatan petualangan. Di sini saya akan menceritakan kejadian mistis, kisah nyata dan sulit diterima akal oleh manusia dalam pendakian saya waktu itu ke Gunung Merapi, Jawa Tengah tahun 1992. Di pendakian tersebut teman saya sampai depresi berat, bahkan sampai dirawat di rumah sakit jiwa selama setahun di Jakarta usai turun mendaki dari gunung tersebut. Dan di cerita saya ini, tokoh sentralnya adalah teman saya yang bernama Dion. Saya mendaki Gunung Merapi tahun 1992 via Kaliurang bersama 3 orang teman saya, yaitu Dion, Kamal, dan Andri. Waktu saya masih kuliah tahun kedua dan belum masuk Mapala. Dan pendakian itu dilakukan saat di liburan semester kuliah. Waktu kami mendaki bersamaan dengan para pendaki dari Jogja dan Boyolali. Pendakian ini memang dibayarin oleh teman saya yang bernama Dion, karena memang ia anak orang kaya dan anak pejabat, tapi hobinya adalah naik gunung. Dion itu teman saya dari SMP, namun SMA dan kuliahnya dia di Amerika. Dan waktu itu baru pertama kali saya mendaki ke Gunung Merapi. Peralatan pendakian saya, Kamal dan Andri hanya ala kadarnya merek lokal. Hanya Dion saja yang mempunyai keril merek luar negeri dan mempunyai kompor gas. Waktu itu belum ada Ranger. Yang ada adalah kuncen, dan itu adalah Mbah Marijan. Di base camp kami mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Kami ramah tamah dengan sang kuncen, tapi mata sang kuncen melihat saya dengan pandangan sangat tajam, seolah-olah menerawang, dan tiba-tiba saja sang kuncen bersikap hormat kepada saya. Saya sendiri kaget karena melihat sikapnya seperti mau sungkem. Saya tidak mengerti bahasa Jawa. Kata teman saya yang bernama Kamal, saya masih ada keturunan dari terah kerajaan Majapahit terakhir. Itu yang dikatakan oleh Mbah Marijan. Saya diam saja dan merangkul sang kuncen agar tidak menghormat kepada saya. Gak enak dilihat sama orang-orang karena ya saya orang biasa. "Mbah, saya ini orang biasa aja. Saya bukan siapa-siapa. Jadi Mbah gak usah menghormat kepada saya. Justru sayalah yang harus lebih hormat kepada yang lebih tua, Mbah," ucap saya pada Mbah Marijan. Oh iya, Mbah Marijan ini gak bisa bahasa Indonesia. Dia hanya bisa berbahasa Jawa dengan logat yang kental dan halus tutur bahasanya. Semua pembicaraan Mbah Marijan kepada saya dan teman-teman diterjemahkan oleh Kamal, teman saya yang memang orang Jawa Tulen. Beda dengan saya, walaupun almarhum ibu saya adalah orang Jawa asli, tapi saya lahir di kota Purwokerto, tapi besarnya di Jakarta. Jadi saya sama sekali tidak bisa berbahasa Jawa. Yang jadi perhatian dari semua pendaki, kuncen dan saya adalah si Dion ini. Dia mempunyai sebuah ketapel besi. Memang saya tahu kalau Dion itu hobinya berburu dan jago nembak selama di Amerika sana. Tapi pikir saya, buat apa ini anak bawa ketapel untuk mendaki gunung? Sang kuncen mengatakan lebih baik mendaki pada pagi hari, jangan malam ini. Tapi si Dion bersikeras, kenapa nggak naik malam ini aja, supaya ketika sampai nanti kami dapat sunrise. "Gunungnya nggak seberapa tinggi ini kok." Itulah yang diucapkan oleh Dion. Memang sombong anak ini, karena mungkin dia merasa anak pejabat. Namun di sisi lain dia baik kepada teman-temannya dan yang paling penting adalah tidak pelit.
Setelah saya bujuk, akhirnya Dion mau menuruti saran saya untuk mengikuti anjuran sang kuncen mendaki pada pagi hari. Tak lama kemudian ada beberapa pendaki yang datang dan meminta izin untuk sholat isya di tempatnya Mbah Marijan. Dan ada beberapa di antaranya yang mengajak kami untuk sholat isya berjamaah. Tapi Mbah Marijan hanya tersenyum dan berkata, "Monggo, silakan." Namun tidak lama kemudian tiba-tiba kami mendengar suara teriakan. Ternyata ada pendaki wanita yang pingsan. Entah apa penyebabnya. Begitu si pendaki wanita sudah siuman, ia pun berkata, dia melihat sosok Mbah Marijan sedang sholat di dalam. Satunya sosok Mbah Marijan sedang ngobrol-ngobrol dengan saya dan teman-teman. Makanya dia kaget dan pingsan. Lalu siapakah sosok asli Mbah Marijan saat itu? Apakah yang sedang sholat atau sedang ngobrol-ngobrol dengan saya dan teman-teman? Namun Mbah Marijan hanya tersenyum saja. Dan tidak lama kemudian dia masuk ke dalam. Saya dan teman-teman ngobrol-ngobrol sembari minum kopi dan makan singkong rebus dengan enaknya. Saya sendiri kaget begitu Mbah Marijan keluar lagi dan ngobrol bersama kami. Beliau memakai kemeja warna putih gading, memakai belangkon di kepalanya dan memakai sarung khas Jawa dengan motif baru. Sepertinya pakaian tersebut sangat baru dan sangat wangi. Kemudian saya pun bertanya kepada Mbah Marijan, "Mbah, kenapa ganti baju? Kok rapi banget malam ini, Mbah?" Dan Mbah Marijan pun berkata, "Masa bertemu priai dan yang masih ada terah kerajaan saya berpakaian biasa? Saya harus menghormati Den Mas Heru. Yang masih ada terah kerajaan mampir ke gubuk saya." Begitu beliau berkata sembari tangannya bersedekap di dada seperti sungkem kepada saya. Sontak saya pun kaget. "Mbah, gak usah berlebihan begitu kepada saya." Sembari merangkul Mbah Marijan agar beliau tidak usah menghormat kepada saya, karena saya itu orangnya biasa saja. Saya waktu itu tidak tahu silsilah kerajaan. Itu adalah dari almarhum ibu saya. Saya baru mengetahuinya ketika saya berumur 40 tahun di tahun 2013. Waktu itu saya bingung dan bertanya dalam hati, maksud dari Mbah Marijan ini saya masih ada terah kerajaan dari ibu saya apa ya? Kenapa Mbah Marijan manggil saya Den Mas? Padahal di keluarga saya nggak ada satupun anak-anaknya yang memakai gelar bangsawan di depan namanya. Pikir saya dalam hati. Kami pun akhirnya ngobrol santai dan akhirnya rasa kantuk pun menyerang. Mbah Marijan kemudian berkata, "Yowis, Den Mas Heru dan teman-temannya silakan istirahat di gubuk saya yang jelek ini. Mohon maaf tidak bisa menjamu Den Mas Heru dan teman-teman dengan baik." Sembari tangannya bersedekap di dada. Dan lagi-lagi saya berkata, "Mbah, gak usah begitu kepada saya. Saya orangnya biasa saja, bukan siapa-siapa. Dan Mbah tidak harus menghormat kepada saya. Saya jadi risih Mbah dilihat oleh teman-teman." Namun Mbah Marijan hanya tersenyum saja. Singkat cerita, malam itu kami istirahat di base camp, tidur dengan nyenyak dan tidak mengalami gangguan apapun. Pagi harinya, waktu itu hari Rabu. Setelah kami sarapan kira-kira jam 8 pagi kami start mulai mendaki. Tidak lupa kami berdoa terlebih dahulu sebelum pendakian. Pos demi pos kami lewati mulai dari medan landai sampai medan terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih rapat mulai dari berpasir hingga berbatu. Diselingi dengan istirahat dan merokok disertai dengan minum. Pendakian kita waktu itu sangat santai sekali dan tidak dikejar waktu. Singkat cerita, ketika kami sampai di Pasar Bubrah kira-kira jam 5 sore, kami pun mendirikan tenda dan mulai masak-masak serta ngopi diselingi obrolan santai dengan para pendaki sembari merokok. Nah, si Dion ini pingin banget naik ke puncak Garuda Gunung Merapi karena pingin dapat foto sunset sore itu juga. Dan Dion pun berkata, "Ayolah kita muncak, palingan cuma sejam doang, udah kelihatan itu puncak Merapinya dari sini." Namun ada pendaki yang baru turun muncak mengatakan bahwa jangan ke puncak sore ini karena kawah Merapi sedang mengeluarkan uap beracun. Akhirnya si Dion mengurungkan niatnya untuk muncak dan lebih memilih diam saja sembari memainkan ketapel besinya. Namun tak lama, begitu melihat Pasar Bubrah dan lapangan luas, Dion pun berkata, "Wah, enak nih, lapangan luas, kita bisa main bola di sini." Ucapnya sambil mengambil salah satu batu kemudian ditendang-tendang. Dan saya pun bilang pada Dion, "Jangan sembarangan di gunung ini." Namun dia malah marah kepada saya.
Apaan sih lo? Percaya banget sama mistis? Di Amerika gua naik gunung gak ada serem-seremnya. Dan saya pun bilang, ya udah, terserah lo aja, lu kan bosnya. Kemudian Dion duduk di salah satu batu besar. Tiba-tiba saja ada seorang pendaki yang bisa melihat ada beberapa sosok tinggi besar yang duduk diam berdiri di batu tersebut. Tapi si Dion tidak mengindahkannya. Dia duduk dengan santai di batu besar itu sembari merokok, minum kopi dan memainkan ketapel sembari nyelepet-nyelepet dengan batu ke arah mana saja. Tentu ini sangat berbahaya sekali, karena saya dan teman-teman takut nanti batu itu mengenai pendaki lain yang sedang melintas atau kena tenda pendaki lain yang ada di pos Pasar Bubrah. Namun tiba-tiba saja Dion terjatuh, seolah-olah ada orang yang mendorongnya. Padahal posisi kami jauh dari dia dan dia pun marah-marah. Lu ya yang jorokin gua? Ucapnya sambil sumpah serapah pakai bahasa kebun binatang. Sontak kami semua keheranan dan menggelengkan kepala atas sikap sombongnya itu. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Kami pun sholat maghrib, tapi si Dion tetap asik memainkan ketapelnya. Setelah sholat maghrib, kami ngobrol ngalor ngidul dan ketawa-ketawa bercerita zaman dulu, sembari makan malam yang enak disertai dengan kopi. Sungguh makan malam yang sangat enak. Omelet, rendang, dan lain-lain. Pokoknya logistik kami saat itu komplit dan air cukup kala itu. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira sampai jam 9 malam. Dan mata mulai mengantuk setelah pendakian yang melelahkan pada pagi hari sampai sore itu. Dan tak lama kemudian tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, tapi tidak hujan. Saya dan teman-teman kaget melihat fenomena angin kencang di malam hari. Tapi yang saya bingung, ternyata si Dion ini tidak tidur. "Kenapa nggak tidur, bos?" tanya saya pada Dion. Dan dia pun menjawab, "Gue belum bisa tidur kalau belum ada binatang yang kena selepetan gue." Begitu katanya. Astagfirullah, ucap saya bersama teman-teman mendengar dia berkata seperti itu. Banyak juga para pendaki yang melihat tingkah laku tengilnya si Dion kala itu. Dan mereka pun mengatakan, "Mas, temennya itu belagu amat sih, kalau ngomong bahasa Inggris mulu lagi." Tapi ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion, karena sosoknya tinggi dan ganteng serta rambut gondrong sebahu mirip dengan artis Bucek Depp. Tak lama kemudian akhirnya Dion pun tertidur juga. Namun tak lama ia tertidur, dalam tidurnya ia mengigau dan mencekik lehernya sendiri. Dia teriak-teriak minta ampun dan di sela-sela suara dia ada suara yang amat keras dan lantang. "Pergi kalian semua dari tempat saya. Kalian semua kurang ajar di sini. Saya mau anak ini tinggal di sini dengan saya untuk menerima hukuman atas perbuatannya." Sontak semua pendaki yang berada di situ pada berdatangan ke tenda kami. Kami ramai-ramai mencoba untuk melepaskan cekikan di lehernya, tapi tidak bisa. Akhirnya ada pendaki lawas bernama Mas Gatot yang bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion dengan membaca doa-doa dan jidat Dion ditempelkan batu. Entah batu itu apa namanya. Akhirnya gak lama kemudian Dion tersadar dari kesurupannya setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Dan Dion pun siuman. Badannya keringetan padahal cuaca saat itu lagi dingin-dinginnya. Dion bingung apa yang terjadi kepada dirinya. Kenapa banyak orang pada berkerumun di tendanya? Bukannya dia bilang terima kasih karena ditolong saat kesurupan, dia malah marah-marah. "Hah, mana mungkin gua kesurupan? Orang gua lagi tidur. Lu pada kebanyakan nonton film horor sih. Udah sana pada bubar. Jadi gerah gua, keringetan nih. Kebanyakan orang di sini." Saya, Kamal, dan Andri sempat ngobrol-ngobrol sebentar di luar tenda untuk mengevaluasi masalah kelakuan si Dion ini. Saya dan teman-teman merasa malu atas perbuatan Dion di area Pasar Bubrah. Tapi mau gimana lagi? Biar bagaimanapun dia yang membiayai perjalanan kita saat ini. Saat saya lihat ke dalam tenda, ternyata si Dion tertidur dengan pulas bahkan sampai ngorok. Mungkin dia kelelahan. Setelah merokok satu batang, saya mencoba untuk tidur. Namun saat saya mau benar-benar tertidur, kira-kira jam 1 dini hari, tiba-tiba terdengar suara gamelan. Sontak saya dan Andri terbangun dan keluar tenda. Saya dan Andri melihat rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar di bawah pinggiran Pasar Bubrah. Pakaiannya seperti zaman kerajaan tempo dulu. Yang barisan depan pemimpinnya memegang tombak di tangan kanannya sembari tangan kirinya menunjuk ke arah saya dan Andri. Entah apa yang diucapkan,
Saya tidak mengerti dan kenapa saya bisa melihat. Setahu saya, dulu saya bisa melihat tapi mata batin saya sudah ditutup oleh orang pintar. Saat itu yang bisa saya lakukan hanyalah menunduk sembari tangan memohon ampun minta maaf di atas kepala. Rombongan pasukan berkuda itu jumlahnya sangat banyak, mungkin ratusan orang. Ada yang membawa nampan berisikan kembang sembari tabur bunga di perjalanan. Ada juga yang membawa dupa. Saya merinding melihat kejadian itu sampai berkeringat dingin. Sembari berdoa dalam hati mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh penghuni Gunung Merapi atas kelakuan Dion. Tak lama setelah rombongan berkuda itu melewati tenda kami, Dion kesurupan lagi. Kali ini dia tingkahnya seperti orang diborgol tangannya di belakang. Dia tiba-tiba lari keluar tenda sembari teriak-teriak. Ampun, ampun Nyai, ampun Eyang. Tak lama kemudian Mas Gatot keluar dari tenda dan mengejar si Dion dan berhasil ditangkap. Sampai berguling-guling di tanah. Energi kami benar-benar habis malam itu karena ngurusin si Dion kesurupan. Dion akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot. Kejadian itu berlangsung sampai setengah jam lamanya. Mas Gatot menenangkan Dion sampai setengah jam dibantu oleh kami yang berdoa dengan membaca ayat yang kami hafal. Singkat cerita, setelah kejadian itu, saya dan teman-teman tak enak hati dengan Mas Gatot karena sudah membantu dan merepotkan beliau. Karena yang kami tahu, beliau juga sedang membawa rombongan pendaki. Dan akhirnya kami baru bisa istirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Keesokan harinya kami bangun jam 9 pagi. Otomatis kami tidak dapat menikmati sunrise karena bangun kesiangan. Tak lama kemudian kami pun sarapan dan siap-siap muncak ke puncak Garuda Merapi. Singkat cerita akhirnya kami pun sampai di puncak Garuda yang runcing itu kira-kira jam 11 siang. Puncak Merapi sangat indah. Nampak dari kejauhan Gunung Merbabu, Sindoro dan Sumbing begitu indahnya terlihat sangat jelas di siang itu. Dion sangat senang karena bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa kami pun berfoto-foto dan makan serta ngerokok di atas puncak kurang lebih setengah jaman lamanya. Sekitar jam 1 siang kami pun turun kembali ke Pasar Bubrah. Istirahat sebentar dan beres-beres peralatan masak, tenda dan lain-lain. Terlihat Mas Gatot sudah beres-beres dan bersiap untuk turun membawa rombongannya. Namun sebelum turun, ia pun berpesan kepada kami. Kalau turun konsentrasi dan tetap jalan terus, jangan hiraukan panggilan suara apapun. Saat kami turun gunung, hanya rombongan kami saja yang terakhir. Yang lainnya sudah turun duluan. Setelah kami beres-beres, kami pun turun kira-kira jam 12 siang dari Pasar Bubrah. Nah, selama perjalanan turun, Dion tetap memainkan ketapelnya dan nyelepet burung-burung di hutan. Sampai akhirnya kami tidak sadar masuk kawasan hutan patuk alap-alap. Sepanjang perjalanan turun, Dion menyelepet-nyelepet dengan ketapelnya hingga akhirnya mengenai sasaran dan burung itu pun terjatuh. Melihat itu saya marah atas kelakuan Dion itu. Saya pun bilang pada Dion, "Lu cari burung itu. Kalau burung itu mati, lu harus makan dagingnya. Gak boleh dibiarkan tergeletak di hutan itu." Saya, Kamal, dan Andri mencari di mana burung itu jatuh, tapi tidak ketemu. Selama beberapa jam kami mencari burung itu hingga akhirnya kami menyadari bahwa kami sudah keluar dari jalur pendakian dan hari sudah sore sekitar jam 5 sore. Akhirnya kami pun mendirikan tenda dan tak mungkin turun malam itu juga karena kabut sangat tebal. Saya dan teman-teman merinding saat mendirikan tenda di hutan patuk alap-alap itu. Bukan karena mistisnya hutan itu, melainkan tingkah laku Dion yang gak bisa kami kontrol. Sempat kami berdebat sengit karena kelakuan si Dion itu. Di sekeliling tenda kami terdapat banyak sekali pohon besar. Saya pun hanya bisa berdoa dalam hati agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan malam dan ngopi-ngopi sembari evaluasi kenapa kami bisa keluar dari jalur itu. Namun akhirnya perdebatan kami ganti topik pembicaraan yang ringan-ringan saja seputar pendakian gunung mana saja yang sudah kami lalui. Si Dion tetap dengan kesombongannya sembari cerita-cerita pengalaman dia berburu waktu di Amerika. Suasana malam itu sangat mencekam, tapi akhirnya kami menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Saya sempat melihat penampakan sosok orang berjubah tinggi besar di balik pohon besar, tapi saya lebih memilih diam saja sembari merokok dan minum kopi. Dan tak lama kemudian kami semua pun tertidur, dan tentu saja teror malam itu pun dimulai.
Tiba-tiba malam itu tenda kami ada yang menggaruk-garuk. Mungkin binatang buas, tapi nggak ada suaranya. Dion tertidur di ujung tenda. Andri di sebelah Dion dan Kamal tidur di luar tenda dengan sleeping bagnya. Sedangkan saya tertidur di depan pintu tenda. Tiba-tiba saja terlihat tangan besar dengan kuku yang sangat panjang sekali. Dan Dion ditarik oleh sosok makhluk tinggi besar itu dan menyeret badan Dion keluar dari tenda. Andri berteriak tapi tidak bisa menggapai badan Dion yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu ke dalam hutan di balik pohon-pohon besar itu. Tak lama kemudian saya, Kamal, dan Andri keluar tenda dan mencari Dion sambil berteriak-teriak memanggil namanya. Setelah beberapa jam tidak ada hasil, kami pun kembali ke tenda dengan nafas terengah-engah dan keringat yang mengucur dengan deras. Saya pun kemudian berkata kepada yang lain, "Aduh, celaka kalau sampai Dion gak bisa kita temukan. Apa yang mesti kita katakan sama orang tuanya? Bisa-bisa kita ditahan sama polisi." Kami semua diam dan tak tahu apa yang harus kami lakukan. Fisik sudah terkuras habis. Namun kemudian Kamal pun memberi usul. "Kita istirahat dulu aja. Besok kita lanjutkan pencarian Dion dan turun ke base camp untuk melaporkan kejadian ini." Lama kami bertiga terdiam sembari merokok. Tak ada satupun kata yang terucap dari saya dan teman-teman. Akhirnya Kamal dan Andri tidur masuk ke dalam tenda duluan. Saya pun bergumam dalam hati, "Ya Allah, cobaan apa lagi yang saya alami dengan teman-teman? Saya minta maaf kepada Karuhun yang ada di gunung ini." Namun tiba-tiba saja ada anak kecil menghampiri saya bertelanjang dada dengan mengenakan celana pendek dan di kalungnya ada sebuah ketapel. Anak kecil ini ternyata gagu. Dia meminta sesuatu. Saya kasih makanan namun ia tidak mau. Tak lama kemudian Andri pun terbangun dan juga kaget melihat saya ngobrol dengan anak kecil itu. Anak kecil itu seperti mengajak saya dan Andri mengikutinya ke dalam hutan. Dia nunjuk-nunjuk ke arah bawah lembahan. Begitu saya senter dan menengok lagi, anak kecil itu sudah tidak ada. Otomatis kami pun lari menuju ke arah tenda. Andri pun melanjutkan tidurnya sedangkan saya masih mengamati keadaan sekitar. Begitu saya arahkan pandangan saya ke atas pepohonan, saya melihat orang tua bercaping memandangi saya. Sontak saya langsung terjatuh saking kagetnya dan merinding ketakutan. Tiba-tiba orang tua bercaping itu turun dari atas pohon yang tinggi seperti melayang dan tidak bersuara. Setelah saya lihat ternyata orang tua itu bertubuh tinggi besar dan kekar. Ada janggutnya tapi sorot matanya teduh dan tersenyum kepada saya yang masih ketakutan kala itu. Saya berteriak-teriak membangunkan kedua teman saya. Namun orang tua tersebut pun mengatakan, "Sudah, gak usah membangunkan teman kamu. Kamu gak perlu takut sama saya." Dan saya pun bertanya, "Nyun Sewu, bapak siapa ya?" Orang tua tersebut tersenyum dan menjawab, "Kamu gak perlu tahu nama saya. Saya datang ke sini karena diutus oleh leluhur Denmas untuk menolong kamu dan teman-teman yang dibawa oleh penghuni hutan patuk alap-alap ini. Mari ikut saya, Denmas." Saya pun mengikuti langkah orang tua bercaping itu. Dan tidak lama saya melihat sebuah perkampungan yang dimana di tengah-tengahnya ada sebuah keramaian seperti orang berkerumun, dikelilingi dengan api unggun. Di situ saya melihat Dion terikat di sebuah pohon dan dicambuk oleh seorang wanita berpakaian seperti kerajaan zaman dulu. Saya pikir mungkin saya halusinasi atau bermimpi. Sontak saya lari dan berteriak, "Tolong, jangan cambuk teman saya." Saya menghampiri Dion yang terikat di pohon tersebut. Tapi entah kenapa, ada energi besar yang membuat saya terpental dan tidak bisa mendekati si Dion. Saya kembali lagi dan ingin membuka ikatan tali dengan pisau saya. Tapi pisau tidak sanggup memotong tali itu. Saya bertanya kepada orang tua bercaping itu, "Kenapa teman saya disiksa seperti itu, Mbah?" Dan orang tua bercaping itu pun mengatakan, "Teman kamu itu sombong, berbuat kurang ajar dan menyakiti hewan-hewan yang ada di sini dengan cara menyelepet. Karena semua hewan-hewan di sini adalah peliharaan Nyai Gadung Melati." Saya lihat Dion berteriak-teriak dan minta tolong ketika cambukan itu mengenai badannya. Saya memohon kepada orang tua bercaping itu untuk membebaskan si Dion sembari sungkem kepada Mbah bercaping itu. Namun Mbah bercaping itu seketika marah kepada saya. "Kenapa kamu peduli dengan teman kamu yang sombong itu, sedangkan dia tidak peduli dengan kamu? Biarkan teman kamu ini menerima hukuman dari tempat ini.
Kalau Denmas bukan keturunan dari Eyang, saya tidak akan menolong Denmas di sini. Saya tetap memohon dan meminta maaf untuk membebaskan si Dion. Dan akhirnya Mbah Bercaping meluluskan permintaan saya dengan menghampiri putri yang sedang mencambuk si Dion. Terjadi perdebatan yang cukup sengit antara si Mbah Bercaping dan si putri pemegang cambuk. Akhirnya putri tersebut membebaskan si Dion. Saya mengucapkan terima kasih kepada sang putri dan Mbah Bercaping. Saya memapah Dion yang sudah kesakitan dan minta tolong sembari minta maaf. Dion pun kemudian memeluk saya dan menangis. Udah selamat lu sekarang. Sayup-sayup saya mendengar suara azan subuh dari kejauhan. Begitu saya lihat ke belakang, perkampungan yang ramai tadi tidak ada orang sama sekali. Ternyata setelah saya melihat sekeliling, saya berada di lembahan jurang kira-kira dalamnya 50 meteran. Saya berteriak-teriak memanggil kedua teman saya, Andri dan Kamal, tapi tak ada jawaban. Akhirnya saya teringat ada peluit yang dikalungkan di leher saya. Saya tiup peluit itu sekencang-kencang mungkin, dan tak lama kemudian ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua turun dan menolong saya dan Dion, hingga sampailah kami semua di tenda. Dion kami masukkan ke dalam tenda dan diberi minum hangat oleh Andri. Hingga kemudian Dion tertidur pulas. Saya tidak bisa berkata apa-apa karena badan saya sangat kelelahan. Makan saya tidak berselera. Yang ada hanya ingin minum dan merokok saja. Kita akhirnya beristirahat beberapa jam. Dan tak lama kemudian kami pun terbangun karena Dion teriak-teriak tapi bukan kesurupan, melainkan gak ada suaranya alias gagu. Kamal dan Andri bingung melihat perubahan pada diri Dion yang tiba-tiba saja gagu. Akhirnya kami putuskan untuk turun setelah membereskan semua peralatan. Di tengah-tengah perjalanan turun kami pun bertemu dengan pendaki. Dan pendaki tersebut mengatakan, "Mas dan rombongan ini yang terakhir turun ya kemarin?" Dan saya pun menjawab, "Iya mas, bener." "Aduh mas, dicariin sama Mas Gatot, kok gak nyampe-nyampe?" Dan saya pun bilang, "Kami nyasar dan bermalam lagi di hutan mas." Singkat cerita kami pun sampai di base camp kira-kira jam 10 pagi. Mbah Marijan yang melihat keadaan si Dion langsung tertunduk lemas. Dia pun menanyakan kenapa bisa begini. Dan saya pun menceritakan dari awal sampai akhir apa yang kami alami di hutan patuk alap-alap tersebut. Sementara itu Dion makan dengan sangat lahap di base camp. Namun tiba-tiba saja ia berteriak ketika melihat rombongan anak kecil yang sedang main ketapel. Dion nunjuk-nunjuk dengan muka ekspresi ketakutan dan tangan menggigil. Padahal cuaca menjelang siang, tapi bukan hipotermia maupun kerasukan. Dion hanya bisa menyebutkan nama kami saja, yang lain tidak ada suaranya alias gagu. Akhirnya kami memutuskan pulang ke Jakarta hari itu juga di hari Jumat. Kami pun naik kereta api hingga akhirnya tiba di Jakarta dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Selang beberapa hari kami pun dipanggil oleh orang tua Dion dan menanyakan kenapa Dion tidak bisa berbicara. Saya kembali menceritakan kejadian selama di pendakian gunung tersebut, mulai dari awal sampai dengan akhir. Namun orang tuanya Dion tidak percaya dengan apa yang kami ceritakan. Akhirnya saya dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing dan lama tidak mendengar kabar dari si Dion. Selang waktu akhirnya saya pun mendengar kabar bahwa Dion dirawat di rumah sakit jiwa karena orang tuanya menyangka anaknya jadi gila dan sering berteriak-teriak di malam hari. Saya dan teman-teman mendatangi rumah sakit jiwa tersebut dan menemui Dion. Ada yang aneh memang. Ketika si Dion membuka bajunya, saya melihat punggungnya penuh dengan baretan seperti dicakar dan dibeset-beset. Saya ngobrol-ngobrol dengan familinya Dion. Ternyata selama ini keluarga si Dion telah berobat ke beberapa orang pintar tapi Dion tidak kunjung sembuh. Hingga akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa di Jakarta. Akhirnya saya bisa menemukan akal bagaimana caranya bisa menghubungi Mas Gatot yang waktu itu pernah mengobati Dion saat ia kerasukan. Setelah saya dapat nomor teleponnya Mas Gatot, saya pun menceritakan bekas cambukan di punggung Dion itu. Mas Gatot mengatakan tidak bisa menjawab sekarang, mungkin besok atau lusa. Dan selang 2 hari akhirnya Mas Gatot menelpon saya lagi dan mengatakan, "Kalau bisa tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali adakan selamatan di rumah Dion. Undang anak yatim sampai 40 orang. Setelah pengajian, Mas Gatot mengatakan kepada saya harus mengecek punggung Dion. Kalau besetan di punggungnya hilang satu persatu, mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kala. Proses kesembuhan Dion hampir setengah tahun lamanya.
Selama proses penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan air kelapa muda. Singkat cerita, setelah bekas-bekas cambukan di punggungnya menghilang, Dion pun sudah bisa berbicara normal kembali. Saya dan teman-teman datang mengunjungi Dion ke rumahnya dan ngobrol dengan Dion serta orang tuanya. Akhirnya orang tua Dion berterima kasih kepada kami yang telah menolong anaknya dan meminta maaf kepada kami karena tidak mengajarkan anaknya tentang etika dan tata krama. Karena dibalik kesuksesan karirnya tapi gagal mendidik anak tentang sopan santun. Singkat cerita, Dion mengucapkan terima kasih kepada saya, Kamal, dan Andri. "Yon, lu masih mau naik gunung gak dengan kami?" tanya saya pada Dion. Dion pun mengatakan masih mau naik gunung dengan kami kecuali satu gunung yang tidak mau ia daki, yaitu Gunung Merapi. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Heru Survival yang sudah mau berbagi cerita di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Heru. Dan jangan lupa support juga channelnya Mas Heru Survival yang link channelnya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.